Jadi kita jangan sampai lupa ya dengan adanya amanat agung, ayat-ayatnya ada 5. Itu yang mendukung kita di dalam pelayanan misi dunia. Nah, sebelum 5 ayat itu diberikan kepada Tuhan Yesus, pelayanan misi dunia ini sudah dirancangkan sejak atau dipikirkan Allah sejak di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Dengan Abraham ya, bahwa Abraham ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada. Itulah sebabnya Abraham ini disebut sebagai bapak segala bangsa. Nah, segala bangsa. Keselamatan, ingat, keselamatan itu sudah dinyatakan Allah lewat Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa. Dan diteruskan keselamatan itu bagi bangsa-bangsa melalui dari Abraham. Ini. Karena mengapa melalui dari Abraham? Karena dari Abraham inilah menyebar bangsa-bangsa dari keturunan Abraham. Dari keturunan Abraham inilah menyebar bangsa-bangsa sehingga bangsa Israel itu ada 12 suku. Melalui dari keturunannya siapa? Keturunan dari Abraham siapa? Anak siapa? Yakub, ya. Dari salah satu keturunannya yaitu Yakub yang mempunyai anak 12. Ini sebetulnya anaknya 13 perempuan. Bukan meninggal. Ya, Dina. Nah, kenapa Dina tidak dimasukkan? Ya. Bangsa Israel zaman dahulu itu perempuan itu diremehkan. Nah, tapi setelah hukum Taurat itu digenapi oleh Tuhan, digenapi oleh Yesus, sehingga apa? Baru ada laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Itu ya. Jadi inilah. Ingat ya. Nah, janji bahwa Abram itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di situ dikatakan apa? Catat, olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini Kejadian 12 ayat yang ke-3. Ini yang pertama janjinya.
Yang kedua, kita lihat oleh Dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Mendapat berkat. Ini Kejadian 18 ayat yang ke-18. Catat ya. Yang ketiga, oleh keturunanmu, oleh keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat. Tuh, Kejadian 22 ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat. Terus ini sama juga, oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Saya tambahkan aja, nggak usah ditulis, itu sama ayatnya. Kejadian pasal 26 ayat yang keempat. Olehmu semua kaum di muka bumi juga di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 28 ayat yang ke-14. Saya ulangi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan catat. Rencana Allah bagi semua suku bangsa juga menjadi tema yang penting dalam kitab Mazmur. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, di situ beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itu Mazmur 9 ayat yang ke-12. Ya. Terus selain itu, kiranya Allah memberkati kita supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Itu Mazmur 67 ayat 2 sampai 3. Ya, kalau kita mau lihat itu baik Yesaya itu juga ya. Bahkan juga di sini orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya, yaitu kepada Allah. Itu Daniel 7 ayat 14, terus Maleakhi 1 ayat 11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu Allah sudah berbicara mengenai bangsa-bangsa yang akan diberkati.
Itu ya. Oke. Jadi tugas kita sebagai utusannya Tuhan sangat jelas bahwa kita harus menjangkau ke semua bangsa-bangsa. Nah, untuk saat ini kalian di daerah kalian dulu. Itu nanti terserah Tuhan. Mau kalian mau dibawa kemana, keluar ke daerah Borneo, itu urusan Tuhan nanti. Yang penting saat ini di wilayah sendiri dulu. Yang penting setia dari perkara yang kecil. Kalau setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan bawa kalian. Itu. Makanya satu hal, keberhasilan itu hanya taat kepada Tuhan. Kita ingat ketaatan itu membawa keberhasilan. Ketidaktaatan membawa kehancuran. Contohnya siapa? Yang jelas Adam kan? Kan nggak taat. Sudah dikasih tahu jangan makan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tapi tetap makan. Itu kan namanya tidak taat. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara mau cerita tentang Adam ya kepada orang Muslim, saudara bilang buah pengetahuan yang baik yang jahat itu adalah namanya buah koldi. Kalau di Al-Quran itu dibilang buah koldi. Jadi saudara bilang sama mereka Nabi Adam itu dan Siti Hawa. Kalau di ini namanya itu Siti Hawa itu. Nah, dia jatuhnya itu karena makan buah koldi itu. Sama ceritanya sama itu ya. Nah, cuma mereka menganggap Adam itu sebagai nabi. Mereka menganggap kalau kita kan Adam bukan nabi. Nah, itu ya. Nabi pun juga manusia. Ya. Oke. Jadi jelas ya. Nah. Jadi kita akan masuk tentang Rasul Paulus. Di dalam pelayanan lintas budaya dan kontekstualisasi ini kita banyak belajar kepada Rasul Paulus ya. Nah, kita akan melihat bahwa Rasul Paulus ini berhasil di dalam penyampaian Injilnya sesuai dengan kebenaran firman karena dia benar-benar mengatakan kalau dia di lingkungan orang Yunani, dia akan menjadi seperti orang Yunani. Maksudnya dia seperti orang Yunani itu artinya apa? Dia ikut gaya orang Yunani. Seperti contohnya tadi saya kasih contoh kalau kita tinggal di Manado, ya kita mengikuti selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Nah itu. Jadi gaya mereka begitu ya kita ikuti. Nah itu ya. Jadi Rasul Paulus dia di tengah-tengah orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Cuma kalau misalnya orang-orang Yahudi
mabuk-mabuk, ya jelas Rasul Paulus nggak akan mabuk lah, ikut-ikut mabuk nggak akan. Nah, yang jelas kita menjadi seperti mereka dalam hal yang positifnya. Ya, jangan kita sampai terpengaruh. Ingat bahwa kita ini harus seperti, contohnya itu seperti gini. Pernah dengar atau pernah baca kisah tentang Samuel? Pernah ya? Nah, Samuel itu dia itu dibimbing dan dibina hidupnya di bait Allah. Di bawah pimpinan siapa? Eli. Ya. Nah, kita tahu bahwa anak-anaknya Eli itu kan nggak benar. Ya kan? Walaupun anak Eli itu dia pelayan Tuhan, tapi karakternya bukan karakter seorang hamba Tuhan. Nah, tetapi Samuel ini apakah dia ikut-ikutan dengan anak Imam Eli? Tidak. Nah, sama seperti kita. Kita harus berdiri seperti Samuel. Tolong kaki ya. Tolong. Kakimu turun. Nah, jadi istilahnya tuh contohnya seperti gini. Samuel, walaupun dia di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung, dia menyaksikan anak-anak Imam Eli itu tidak sesuai dengan karakter hamba Tuhan, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Sama seperti contohnya, jadilah kalian itu seperti teratai-teratai. Tahu bunga teratai kan? Bunga teratai itu dia tumbuhnya itu di atas air kan? Walaupun airnya itu keruh, airnya itu kotor, tapi dia tetap di atas. Dia tidak menyelam. Nah, gitu. Lingkungan apapun yang ada di daerah kita, kita harus tetap bisa menguasai. Seperti teratai itu. Dia tetap tenang aja. Biarin aja air itu keruh. Yang penting dia tidak menyelam, dia tidak ikut, dia tidak kotor kan, dia tetap bersih. Nah, begitu juga kita. Ingat itu ya. Nah, ini. Nah, kita akan lihat lagi bahwa pelayanan Rasul Paulus ini, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, catat 1 Korintus pasal 9 ayat 18 sampai 23 mengandung 3 pokok. 1 Korintus 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-23, coba kita buka. 1 Korintus 9, 1 Korintus pasal 9 ayat 18. Ya. 1 Korintus 9 ayat 18 sampai 23. Coba kita baca aja. 1, 2, 3. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menyenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi
Nah, di sini berarti gaya hidup Paulus di dalam menyampaikan Injil lintas budaya, dia fleksibel. Artinya dia bisa mengikuti semua orang yang dihadapinya. Nah ini. Jadi kalau kita masuk di dalam penginjilan, yang kita temui itu anak muda, ya kita ikut gaya anak muda. Tapi ingat, ikut gaya anak muda, kita jangan, ya jangan. Cuma kita gaya anak muda itu santai saja, itu maksudnya. Nah, kalau kita menghadapi orang tua, ya kita sebagai anak muda seperti orang tua. Jangan seperti orang tua. Ya kita harus lebih menghormati gitu lah. Kita menghormati. Itu. Jadi kita harus sebagai utusan Tuhan, kita itu juga harus bisa fleksibel. Dengan anak-anak oke, dengan anak muda oke, dengan orang tua oke. Nah, itu. Saya itu kalau di Singkawang sama nenek-nenek pun saya bergaul. Iya. Ya, janganlah. Iya, siri. Nah, itu. Oke, sudah ya. Jadi kita itu harus bisa. Ada satu hamba Tuhan, ya, lulus. Dia juga termasuk sekolah juga sama seperti sekolah ini, cuma namanya beda ya sekolahnya. Nah, dia pernah ikut saya, tapi dia tidak bisa mengikuti gayanya. Jadi dia bilang saya nggak bisa. Kalau waktu pada saat saya menginjili orang tua, dia malah pergi. Loh, saya bilang kok kamu pergi? Saya nggak bisa bergaul dengan orang tua. Nah, macam mana kamu mau jadi hamba Tuhan nggak bisa bergaul dengan siapapun? Mesti harus sesama umur. Itu sudah nggak benar. Saya katakan itu, ya. Jadi kita harus bisa bergaul dengan semuanya. Baik anak-anak, ya kita, bagaimana gaya anak-anak itu. Ya, jangan kita ngikutin juga seperti anak-anak, nanti kita jadi idiot kita. Nah, ya kita jangan ikut lah. Nah, ya. Jadi gaya Paulus ini adalah gaya yang fleksibel sekali. Dia bisa menyesuaikan diri. Jadi kita pun harus mengikuti situasi yang ada. Nah, di situ ada 3 pokok yang menyimpulkan inti pelayanan lintas budaya dan kontekstualisasinya. Yang pertama adalah tujuannya. Kita akan melihat 1 Korintus 9, 18 sampai 23. 3 pokok yang menyimpulkan inti
pelayanan LB, lintas budaya ya. Lintas budaya. Dan konteks tualisasi. Konteks tualisasi, bukan kuali. Ya. Tuh, bukan kuali. Betul. Yang pertama, tujuan konteks tualisasi tujuan ialah memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini tujuannya. Jadi kita bermisi, kita PI itu tujuannya kontekstualisasi ini ialah untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan kontekstualisasi ialah menyesuaikan diri dengan budaya atau adat setempat. Nah ini. Jadi artinya kita harus hidup fleksibel. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menerima adat orang lain. Nah. Ya. Jadi kalau misalnya Desi diutus ke Manado, Desi harus bisa belajar selamat pagi, selamat sore, walaupun tidak pernah dilakukan. Biasa di sekolah itu sama bu guru kan. Nah tapi dengan orang lain belum pernah kan. Nah, ya. Ya, bisa apa ya. Nah, tapi keistimewaan dari Manado itu kita nggak bisa langsung mau kemana. Nggak bisa, harus pakai selamat pagi dulu atau itu baru kita bertanya itu. Nah, itu sama itu. Pokoknya di daerah timur itu, ya. Indonesia Timur itu. Indonesia Timur itu termasuk Manado, Sulawesi, ya daerah Sulawesi, enggak Sumatera enggak. Sumatera bukan timur. NTT, Irian. Nah, itu Sumba itu NTB. Ini ada NTT dan NTB. Tuh, ya. Nah, oke. Kita nggak membahas ini ya daerah ya. Kita
kembali ke sini. Nah ini ya. Jadi tujuan dari ayat 1 Korintus. Ayo sudah. Jangan ngobrol sendiri. Ayo. 1 Korintus 9 ayat 18 ini 3 pokok hal yang harus kita ingat. Tujuannya supaya kita dapat memenangkan sebanyak mungkin. Harus ada kata sebanyak mungkin. Ya. Terus pendekatannya ini kita bisa menyesuaikan dan bisa menerima adat dari setempat. Yang ketiga, tolak ukur. Tolak ukur. Tolak ukur kontekstualisasi. Oke. Ialah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri di tempat yang ada. Nah, ini. Jadi tolak ukurannya itu atau standarnya, standar di mana kita berada di satu daerah, di situ ya kita harus mengikuti. Ini ya. Kita akan bahas pokok yang pertama. Pokok yang pertama menjelaskan tujuan Paulus berulang-ulang. Ia mengatakan alasannya bahwa dia harus menyesuaikan diri. Ayo jangan main-main . Ialah menyesuaikan diri di tempat yang ada. Kurang ada. Oke. Nah. Ya, lebih bagus bertanya ya daripada diam saja. Nah, oke. Soalnya kalau diam saja itu ada 2 kemungkinan. Ya, antara itulah. Itu. Ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi kita bahas pokok yang pertama itu menjelaskan tujuan Paulus berulang-ulang dia menjadi seperti orang tersebut atau menjadi orang di mana dia berada karena untuk memenangkan sebanyak mungkin orang supaya orang tersebut percaya kepada Tuhan. Itu tujuannya. Tujuan dari Paulus. Nah, yang kedua dikatakan menjelaskan tujuan Paulus, pendekatannya yaitu dia menyesuaikan diri dengan adat setempat. Jadi sangat penting sekali kita menyesuaikan diri supaya kita diterima. Seperti contohnya ada seorang misi dari Amerika. Dia datang ke satu daerah di Cina. Nah, dia benar-benar pertama kali dia mempelajari bahasa. Dia benar-benar pertama kali dia ayo Yosua perhatikan sini, jangan perhatikan Desi. Nah,
Jadi dia datang, pertama kali dia belajar bahasa. Itu yang penting supaya dapat berkomunikasi. Coba kita bayangkan, orang bule dia harus belajar bahasa dan kok belajar bahasa bule? Belajar bahasa Cina. Logat bule dengan logat Cina itu jauh berbeda. Nah, belajar nulisnya pun itu juga sangat susah tulisan orang Cina. Tapi dia berhasil. Bukan hanya dia berhasil bisa berbahasa Cina dan menulis bahasa Cina. Tetapi dia berhasil juga apa? Belajar sampai makan pakai sumpit. Ini. Kalau orang bule mana ada yang pakai sumpit? Sendok garpu. Kalau nggak sendok garpu, garpu sama pisau. Itu bule. Nah, sampai dia belajar pakai sumpit. Berhasil juga dia. Bahkan juga dia tidak puas hanya belajar makan pakai sumpit. Sampai dia pakai juga apa? Budaya dari barat itu kan apa? Pakai dasi, pakai jas kan? Itu budayanya. Sampai dasi dan jasnya itu ditanggalkan. Dia pakai benar-benar baju sesuai dengan orang-orang Cina. Nah, itulah orang Chinese. Nah, disitulah akhirnya berhasil dia memenangkan. Nah, ini nanti saudara akan melihat tokoh namanya itu adalah Hudson Taylor. Dan dia sempat mendirikan satu misi yang namanya OMF. Misi lintas budaya. OMF ini merupakan satu misi yang badan misi yang besar di dunia. Sampai menguasai 5 benua OMF ini. Sampai hari ini saya kerjasama dengan mereka. Karena COVID jadi berhenti kegiatan semuanya. Nah disitulah dia berhasil. Saya pun gak habis pikir. Orang bule, rambutnya, gaya rambutnya pun juga mereka sudah ikut. Semuanya dia ikuti. Nah, disinilah dia benar-benar menjiwai dan menerima adat budaya yang di sana. Bahkan dia benar-benar tinggalkan adatnya. Dia tinggalkan betul-betul adatnya. Sehari-hari dia kemana-mana dia pakai pakaian Chinese. Ya, ini. Sehingga makanya orang-orang Chinese itu banyak bertobat dari Hudson Taylor. Ini, ya. Saya usahakan untuk dalam 1 minggu ini kalian nontonlah Hudson Taylor itu. Supaya kalian bisa belajar dari tokoh-tokoh misi yang ada ya. Saya ingatkan sekali lagi kalau yang William Carey itu mengajarkan kepada kita bahwa ingat pasangan-pasangan hidup kalian itu harus bisa mendukung pelayanan kalian. Kalau pasangan hidup kalian tidak bisa mendukung pelayanan, akibatnya apa? Ingat, istri dari William Carey. Kasihan kan, tertekan mentalnya dan sebagainya. Nah, jadi makanya kalau kita mau menikah, pikirkan mendukung enggak dia? Bisa enggak kita sama-sama di dalam
pelayanan nanti. Kalau enggak, istilahnya apa? Nanti bisa jadi batu sandungan. Bisa jadi batu sandungan. Nah, itu ya. Kasihan juga istri dan anak-anak. Sebaliknya juga. Ya, apalagi yang wanita-wanita. Kalau wanita-wanita, karena ingat, walaupun kita wanita sebagai hamba Tuhan, tapi Alkitab mengatakan istri harus tunduk kepada suami. Suami tetap sebagai kepala keluarga. Oh, itu ya, ayo serius. Jadi ingat, kita nggak gampang. Benar-benar kita harus apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri di dalam apa? Pasangan hidup kita. Jadi kalau ada yang pacaran-pacaran yang kira-kiranya itu tidak mendukung pelayanan, lebih baik tinggalkan. Ya, tinggalkan saja. Kalau bisa dinasehati, saya dalam keadaan gini. Kamu siap enggak mendukung pelayanan saya? Kamu siap enggak untuk jadi gembala? Kamu siap enggak ini? Kita jelaskan semuanya. Nah, kalau siap, tantang dia masuk di Bisom. Iyalah, haruslah. Nah, iya. Nah, kamu siap mendukung masuk di Bisom? Lah, itu harus kamu jelaskan. Nah, masuk di Bisom supaya sama-sama. Itu ya. Memang berat. Kan kita sebagai utusan Tuhan. Nah, itu ya. Ayo, udah kita kembali lagi ke sini. Itu hanya tambahan saja, ya. Jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana Hudson Taylor itu benar-benar seperti Rasul Paulus, ya, memenangkan di daerah Chinese itu ya. Oke, kita lihat, ya, tunggu nantilah. Oke. Dari 3 hal ini, ya, kita masuk. Kita lihat bahwa 5 kali dalam nas ini, ya, maksudnya 5 kali di dalam 1 Korintus 9 ayat 18 sampai 23. Maksudnya Paulus menegaskan bahwa ia menjadi seperti. Dia menjadi seperti. Bukan dia, misalnya dia tetap orang Yahudi. Paulus itu tetap orang Yahudi. Tetapi dia menjadi seperti orang Yunani. Karena dia mau menyelamatkan orang Yunani. Itu. Jadi seperti. Ingat. Jadi saudara, misalnya Yuni mau melayani di daerah Daya Ahe, ya kan? Yuni apa? Daya apa tadi? Oh, Ahe. Misalnya Yuni Daya Ahe mau melayani ke Daya Dameo. Nah, jadi Yuni harus seperti Dameo. Nah, itu. Ya. Jadi jangan apa? Jangan kita sampai mengeraskan apa? Itu bukan adat saya. Saya nggak mau. Itu nggak bisa. Kita harus benar-benar menanggalkan budaya kita. Seperti Rasul Paulus. Dia mau masuk menjadi seperti orang Yunani. Oke, kita lihat lagi ya. Rasul Paulus selalu menyesuaikan diri dengan konteksnya. Jadi dia tuh menyesuaikan diri bukan asal-asal, tetapi melihat
keadaannya, situasinya. Konteks itu artinya situasinya, keadaannya. Supaya pelayanannya tetap relevan. Artinya supaya pelayanannya itu benar-benar sesuai, mantap. Itulah yang dimaksudkan. Jadi kalau kita, pelayanan kita itu benar-benar mau excellent, artinya mau benar-benar yang paling bagus, kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Nah itu. Nah, oke, sampai di sini dulu kita karena waktu ya.